Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebagai dasar khotbah pada ibadah kita yang diberi nama Minggu ke-19 setelah Trinitatis, diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudaraku seiman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap saat. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersamaan dengan semakin majunya teknologi di dunia ini, maka bersamaan dengan itu juga semangat orang bertuhan berubah. Orang ingin semua serba instan, karena memang secara teknologi apapun yang diinginkan oleh manusia dapat dilayani oleh teknologi yang tinggi ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Tuhannya teknologi adalah Google, karena apapun yang kita inginkan, apapun yang ingin kita tahu, kita cukup bertanya kepada Google, maka sebentar dalam hitungan detik dia akan dapat memberikan jawaban. Sementara kalau kita bertanya kepada Tuhan, ada banyak orang mengatakan kita tidak mendapatkan jawaban langsung, bahkan kita pun tidak tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika orang-orang di zaman yang semakin canggih ini tidak dibarengi dengan kehati-hatian di dalam hidupnya bertuhan, maka dia akan dapat menjadi korban teknologi yang semakin canggih. Orang tidak perlu lagi memiliki dapur di rumah, cukup dengan memesan lewat gadget yang ada aplikasi berbagai restoran lewat GoFood dan sebagainya. Menu apapun bisa datang dalam waktu yang tidak lama. Mau pesan saksang, mau pesan panggang, mau pesan makanan apapun, saudaraku, yang kita sukai bisa datang dalam waktu sekejap. Nah, hidup bertuhan juga. Ada banyak umat juga ingin yang cepat-cepat saja.
Tidak perlu belajar CD. CD sajalah. Tidak perlu ada bimbingan pranikah. Nikah sajalah. Tidak perlu ada bimbingan kepada orang tua untuk baptisan anak. Ya sudah, dibaptis sajalah. Nah saudaraku, yang serba instan itu ingin dibawa-bawa ke dalam gereja. Oleh karenanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus telah mengantisipasi kepada yang namanya muridnya, yaitu Timotius yang tergolong masih muda. Paulus memberikan semangat kepada Timotius untuk tidak pernah takut menyatakan kebenaran firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik, waktunya nyatakanlah. Apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Rasul Paulus mau berkata kepada Timotius, jangan tunggu-tunggu waktu yang terbaik untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, baik atau tidak baik waktunya, kebenaran firman Tuhan itu harus dinyatakan karena waktu terus berputar. Manusia bisa saja pada detik 1 sampai 10 dia masih hidup, tetapi begitu lewat detik ke-11 dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya Tuhan Yesus pun berkata juga kepada murid-muridnya untuk pergilah ke seluruh dunia mengabarkan berita sukacita. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh para pekabar Injil, tapi Tuhan Yesus pun berkata, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus berkata, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan terjadi suatu ketika, menurut Rasul Paulus yang diingatkannya kepada Timotius, suatu saat akan ada orang yang hanya mau mendengarkan guru-guru yang tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh mengatur guru-guru itu, mereka boleh mengendalikan guru-guru itu hanya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka risih kepada para pemberita firman, mereka risih kepada para pendeta, kepada para penginjil yang tegas-tegas menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang tegas-tegas berani menyatakan yang salah, berani menyatakan yang benar dalam situasi apapun tanpa menunggu waktu baik atau tidak baik. Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan harus dilakukan setiap saat tanpa menunggu waktu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bisa bayangkan kalau suatu ketika jemaat hanya tinggal memanggil saja pendeta-pendeta yang dia sukai, pendeta-pendeta yang mau cari aman, pendeta-pendeta yang tidak berani tegas untuk menyatakan yang salah dan yang benar, pendeta-pendeta yang dapat dikendalikan oleh jemaat. Nah saudaraku, pada nas kita pada saat ini itu sudah diingatkan akan ada orang mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka saja, untuk memuaskan keinginan telinganya saja. Padahal sebagai jemaat Tuhan justru kita memiliki kewajiban dan tugas untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan hati Tuhan,
untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan telinga kita. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Mereka menutup mata terhadap kebenaran. Mereka lebih memilih untuk mendengarkan dongeng-dongeng, untuk mendengarkan pesan-pesan, untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh manusia, bukan yang dikatakan oleh Tuhan. Pepatah Batak mengatakan, risi-risi hatani colma, lamut-lamut hatani begu, atau lamut-lamut hatani begu, risi-risi hatani colma. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah ular ketika mempengaruhi Adam dan Hawa lamut-lamut, lembut-lembut? Saudaraku, lembut-lembut itu juga dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi manusia agar berbuat dosa. Tuhan juga terkadang harus menyampaikan firman-Nya dengan keras untuk mendobrak kedigilan hati dan pikiran manusia, sehingga yang lembut-lembut itu belum tentu itu juga adalah firman Tuhan, karena iblis telah memakai ular untuk menyampaikan bisikannya secara lembut kepada Adam dan Hawa. Ternyata kelembutan yang mendatangkan celaka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah Tuhan Yesus juga pada saatnya dengan keras untuk menentang orang-orang yang berbuat dosa dengan menjungkir balikan meja dan kursi-kursi di depan bait Allah, ketika Tuhan Yesus melihat ada orang-orang justru memakai kesempatan menguntungkan diri sendiri, mengabaikan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yesus tahu kapan dia akan marah. Yesus tahu kapan dia akan tegas, tidak selalu lemah lembut. Oleh karenanya saudaraku, dengan tegas Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius agar berani tampil sebagai pemberita Injil yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Salah, salah, benar dan benar. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Rasul Paulus pun ingin mengatakan kepada Timotius, Timotius, sekalipun pekerjaanmu adalah menyatakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun pada saatnya engkau akan menyatakan salah, salah, benar, benar, pasti akan ada orang yang akan membencimu, yang tidak suka terhadapmu. Dan pada saat itu Rasul Paulus mengatakan, kuasai dirimu, sabar dalam penderitaan, dan teruskan untuk memberitakan berita penginjilan. Saudaraku, tak jarang para pemberita Injil harus mati dianiaya, dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Para pemberita Injil pada abad mula-mula, saudaraku, ada banyak mereka yang harus mati martir. Misionaris yang dari Amerika juga ketika datang ke tanah Batak, mereka juga kehilangan nyawa karena dibunuh oleh beberapa orang Batak yang ada di Tapanuli Tengah. Itu artinya, saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menghentikan langkah kaki, tidak boleh kemudian menutup mulut. Kita harus tetap bergerak menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kaki ini harus tetap melangkah untuk terus menyatakan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, ketika topik minggu ini mengatakan kepada kita semua, ayo kita semua harus siap untuk memberitakan firman Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun status sosialmu, apapun jabatanmu, siapapun kita berkewajiban untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan.
Jangan kebenaran firman Tuhan ditenggelamkan oleh jabatanmu. Jangan kebenaran firman Tuhan ditenggelamkan oleh pangkatmu. Jangan kebenaran firman Tuhan ditenggelamkan oleh hartamu. Jangan kebenaran firman Tuhan ditenggelamkan oleh kehebatanmu. Tapi tenggelamkanlah semua apa yang ada padamu dan membuat firman Tuhan itu di atas dari segala-galanya. Jangan menjadi orang yang sesat hanya karena kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Ayo saudaraku, kalau pada nas ini dengan jelas dikatakan bahwa orang akan memalingkan telinganya dari kebenaran, tetapi akan membuka telinga bagi dongeng. Itu sudah diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa akan ada jemaat yang hanya mau mendengarkan kepada dongeng, kepada pesan-pesan orang mati, kepada pesan-pesan manusia, tapi menjauhkan telinganya dari pesan-pesan Allah. Pesan Allah itu harus lebih tinggi. Pesan Allah itu harus lebih dahsyat. Adapun pesan-pesan manusia itu harus tetap dalam kerangka untuk memuliakan kehebatan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita menjadi orang Kristen yang terus memiliki semangat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada kata berhenti, tidak ada kata beristirahat. Kita harus terpanggil untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Katakan salah jika salah, katakan benar ketika benar, tanpa menunggu waktu yang tepat. Tepat atau tidak tepat waktunya, katakan salah ketika salah, katakan benar ketika benar. Amin. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang kami rasakan pada kesempatan ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu memperhatikan situasi dunia yang semakin canggih dalam teknologi, yang nampaknya mempengaruhi banyak orang yang kemudian abai dalam bertuhan. Semua ingin serba cepat, seakan-akan apa yang Tuhan inginkan itu tidak lebih penting daripada keinginan kami. Tuhan yang di surga, Engkau telah mengingatkan Timotius dan kami untuk mau berani memberitakan firman-Mu, menyatakan kebenaran firman-Mu, menyatakan salah kalau salah, menyatakan benar kalau benar, baik atau tidak baik waktu, kami harus menyatakannya karena dunia ini berputar. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami dalam menit di depan, dalam 1 jam di depan, dan dalam 1 hari ke depan, dan seterusnya. Tuhan yang di surga, Engkau telah menubuatkan melalui Rasul Paulus bahwa akan banyak orang mengabaikan firman-Mu dan lebih condong terbuka telinganya untuk dongeng-dongeng. Bahkan akan banyak orang ingin memanggil guru-guru yang mereka bisa atur, yang bisa menyenangkan telinga mereka. Sementara firman-Mu harus menyenangkan-Mu, bukan menyenangkan hati manusia. Tolong kami Tuhan, agar tampil sebagai orang Kristen yang siap untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dan siap untuk memberitakan firman Tuhan kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Terima kasih buat Yayasan Badan Kerjasama Marturia yang Tuhan berikan kesempatan untuk terus melaksanakan ibadah secara online yang dapat diikuti oleh banyak orang di dunia ini tanpa perlu dibatasi oleh tembok-tembok dan waktu, tapi karena teknologi yang canggih berkat internet, kami boleh Tuhan menyampaikan firman-Mu ke berbagai tempat. Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah online ini agar nama-Mu semakin mulia
kami pun semakin bersuka cita. Yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah kuatkan Tuhan, yang bersedih hiburkan Tuhan, yang patah semangat berikan pengharapan yang baru, yang mencari pekerjaan tolong Tuhan agar mereka boleh mendapatkannya. Tuhan yang di surga, kami serahkan Tuhan kepadamu bahwa kurang lebih 2 minggu lagi presiden kami akan berganti. Bapak Joko Widodo akan mengakhiri jabatannya dan kemudian akan diteruskan kepada presiden dan wakil presiden terpilih. Biarlah Tuhan semuanya berlangsung dengan baik. Presiden Joko Widodo tetap masih dapat memberikan yang terbaik buat rakyat Indonesia dalam waktu kurun 2 minggu ini. Bapak Presiden terpilih juga akan dapat menerima tongkat estafet bersama dengan wakil presiden untuk melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh negara Indonesia untuk menjadi maju. Tuhan, kami serahkan kepadamu aktivitas kami 1 minggu ke depan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, kami boleh melakukannya dengan baik. Namamu selalu mulia, kami pun selalu merasakan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.